Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas, Dukuh Bima, Bekasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-An'am, dan kita sekarang masuk pada ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan berbuat perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan juga mereka tidak bersedih, ya. Sebaliknya, walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzab bima kanu yafsukun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat kami, maka mereka akan disentuh oleh azab akibat kefasikan yang mereka lakukan. Ayat ini ayat 48 ini, tidaklah kami turunkan utus para rasul kecuali beri kabar gembira dan beri peringatan. Ini Allah sebutkan setelah permintaan orang-orang musyrikin, yang di mana mereka minta agar Nabi menurunkan ayat-ayat, ya, tentang membuktikan bahwasanya dia adalah seorang Nabi. Yaitu mereka punya ide-ide, ya Muhammad, turunkan ini, turunkan ini. Ya, kalau kau memang seorang Nabi, bikin begini, bikin begitu. Dan itu sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ide-ide tersebut tidak diterima oleh Nabi SAW, ya, karena semua itu bukan di tangan Nabi SAW. Maka Allah jelaskan, wa ma nursilul mursalin, tidaklah kami mengutus para rasul illa mubasysyirin wa mundzirin. Tugas mereka utamanya adalah beri kabar gembira dan beri peringatan. Beri kabar gembira bagi siapa yang bertakwa kepada Allah akan dapat surga. Beri peringatan bagi siapa yang tidak bertakwa kepada Allah akan masuk neraka. Tugas mereka bukan untuk mengatur alam semesta, ya. Tugas mereka bukan untuk menciptakan mukjizat-mukjizat. Itu semua di luar kemampuan Nabi Muhammad SAW. Itu semua urusan Tuhan, ya. Itu semua urusan Tuhan. Tugas mereka intinya adalah memberi kabar gembira dan beri peringatan. Dan Nabi, para anbiya, mereka tidak punya sifat rububiyah sama sekali, enggak ada. Mereka hanyalah utusan. Maka disebut dengan wa ma nursilul mursalin. Tidaklah kami mengutus para utusan, ya. Ya, mereka diutus illa mubasysyirin wa mundzirin, kecuali beri kabar gembira dan beri peringatan. Dan kalau siapa yang mendengar kabar gembira dan peringatan, ada dua model nanti. Yang pertama, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang yang beriman dan melakukan perbaikan, maka tidak ada ketakutan atas mereka, ya, tentang masa depan mereka, tentang alam barzakh mereka, tentang hari akhirat mereka. Tidak perlu takut kalau mereka beriman. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih dengan masa lalu yang mereka kerjakan atau yang mereka tinggalkan dari keluarga mereka. Jadi ini untuk menekankan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak perlu Nabi SAW menggubris permintaan orang-orang kafir Quraisy yang minta mukjizat-mukjizat, ya. Ingin agar kota Mekah menjadi rindang, penuh dengan mata air, penuh dengan kebun-kebun, jangan sampai kota Mekah menjadi kering. Pingin agar Nabi Muhammad SAW punya rumah yang terbuat dari emas dan perak. Pingin agar Nabi naik ke langit, kemudian mengambil kitab, bawa turun ke bawah. Enggak usah gubrisi mereka, ya Muhammad. Kenapa? Wa man nursilul mursalina. Tugas utama kami mengutus para rasul adalah illa mubasysyirin wa mundzirin, adalah untuk beri kabar gembira dan untuk beri peringatan. Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina. Orang-orang yang sebelumnya, faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan berbuat perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka mereka tidak perlu takut, ya, tidak ada ketakutan, kekhawatiran bagi mereka, dan tidak ada kesedihan, ya. Sebaliknya, ya, walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, apa yang akan mereka dapatkan? Yamassuhumul adzabu, mereka akan disentuh dengan azab bima kanu yafsukun, akibat perbuatan kefasikan yang mereka lakukan. Di sini Allah mengatakan mereka akan disentuh dengan azab. Mas asalnya adalah
menyentuh azab, menyentuh kulit mereka, menyentuh tubuh mereka. Oleh karenanya terkadang Allah mengatakan azab yang akan menimpa orang-orang kafir yaitu dengan fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Dalam ayat ini yamassuhumul azab, mereka akan disentuh. Mas itu sentuh, menyentuh kulit, menyentuh. Mereka akan disentuh dengan azab. Azab tersebut benar-benar menyentuh tubuh mereka, benar-benar membakar mereka. Dalam ayat yang lain fabasyirhum bi'adzabin alim. Dan berilah kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Fabasyirhum itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, fabasyirhum diambil dari bisyarah, dan bisyarah kembali kepada al-basyarah yaitu kulit ya. Bahwasanya azab yang akan menimpa mereka itu akan mengenai kulit mereka dan itu akan nampak pada mimik wajah mereka bagaimana ketakutan yang mereka rasakan ya. Karena namanya kabar gembira maupun kabar yang menakutkan itu punya pengaruh pada tubuh manusia ya. Kalau seorang diberi kabar gembira maka dia akan merasa kebahagiaan ya dan nampak di wajahnya. Demikian juga ketika diberi rasa takut ya. Sehingga sebenarnya mengatakan kenapa terkadang Allah mengatakan kepada tentang azab dengan fabasyirhum, beri kabar gembira bi'adzabin alim, karena basyir bisa artinya beri kabar gembira, bisa artinya maka mereka akan mendapatkan azab yang mengenai kulit mereka, benar-benar membakar mereka. Adapun kalau fabasyirhum diartikan dengan beri kabar gembira, maksudnya adalah tahakum, maksudnya Allah mengejek mereka. Silakan kalian bergembira dengan azab yang pedih. Tapi ini maksud saya di sini, walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul adzab. Orang-orang yang mendustakan ayat kami maka mereka yang disentuh dengan azab. Bima kanu yafsukun, atas kefasikan yang mereka lakukan. Di sini Allah menggunakan yafsukun dengan fi'il mudhari'. Kata sebagian ulama, karena kefasikan yang mereka lakukan berulang-ulang. Bukan cuma sekali, dua kali. Berulang-ulang, senantiasa melakukan kefasikan. Sehingga terjerumus dalam kekufuran. Ya, makanya Allah datangkan dengan fi'il mudhari' akibat kefasikan yang berulang-ulang mereka lakukan. Ya. Adapun kemaksiatan, semua orang melakukannya. Orang soleh juga terjerumus dalam kemaksiatan. Tapi tidak berulang-ulang. Dan mereka bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian setelah itu, Allah perintahkan kepada Nabi, Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Ini kepada orang-orang musyrikin yang minta tuntutan agar Nabi Muhammad menurunkan ayat-ayat yang menakjubkan, yang ajaib agar mereka mau beriman. Bantah mereka. Bantahan pertama tadi sudah jelaskan, namanya Nabi, tugasnya adalah memberi kabar gembira, beri peringatan. Bantahan kedua, katakanlah kepada mereka, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak memiliki perbendaharaan kekayaan Allah. Aku ini manusia, aku bukan Tuhan. Aku tidak memiliki hak rububiyah. Bukan aku yang mengatur langit, matahari, bintang, emas dan perak, kekayaan tumbuh-tumbuhan, semua hewan-hewan. Bukan aku. Aku tidak memiliki ini semua. Aku hanya salah satu makhluk Allah yang ditugaskan untuk memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Ini pertama. Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak memiliki perbendaharaan kekayaan Allah. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan barang siapa yang minta kepada Nabi rizki langsung, ya Muhammad berikan kami rizki, ya Muhammad berikanlah kami anak, ya Muhammad, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi tidak memiliki apa-apa. Kalau minta tolong kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah selama Nabi masih hidup, itu jelas dianjurkan minta agar Nabi mendoakan. Tapi minta langsung, ya Muhammad berikan rizki, berikan ini, tidak boleh. Karena Rasulullah tidak memiliki perbendaharaan kekayaan Allah. Ini yang pertama. Wala a'lamul ghaib. Yang kedua, sampaikan kepada mereka, aku tidak mengetahui yang gaib. Yang ketiga, wala aqulu lakum inni malak. Sampaikan kepada mereka, aku ini bukan malak, bukan malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah, apakah sama antara yang buta dengan yang melihat? Afala tatafakkarun? Kenapa kalian tidak berfikir? Ya. Tapi ini bantahan, jadi di antaranya Rasulullah SAW disuruh untuk menyatakan 3 perkara. Ya. 3 perkara tersebut, katakan aku tidak menguasai perbendaharaan alam semesta, itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, katakanlah aku tidak mengetahui ilmu gaib. Yang ketiga, katakanlah aku bukan malaikat. Adapun yang kedua, yang pertama jelas Nabi tidak memiliki apa-apa, Nabi hanyalah utusan. Nabi tidak mengatur langit, tidak mengatur gunung, tidak mengatur tumbuhan, tidak mengatur hewan, tidak mengatur nyawa manusia, tidak ada. Nabi tidak memiliki emas dan perak, Nabi tidak memiliki hal, tidak. Ini semua milik Allah. Aku hanyalah diutus. Jadi jangan minta macam-macam, ya. Karena mereka mengatakan, "Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a." Kami tidak beriman sampai kau begini-begini wahai Muhammad. Au takuna laka au yakuna laka baitun min zukhrufin.
atau kau punya rumah yang terbuat dari emas dan perak. Ya kalau aku Tuhan, ya aku bisa, aku bukan Tuhan. Aku tidak menguasai apapun. Ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, katakanlah la a'lamul ghaib. Aku tidak tahu ilmu gaib. Maksudnya Nabi tidak mengetahui ilmu gaib secara bersendirian, tahu dengan langsung secara ilmu gaib. Tidak ada yang tahu ilmu gaib secara langsung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan aku bukan berarti mengetahui ilmu gaib secara berkesinambungan. Nabi tahu ilmu gaib kalau dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Jin kata Allah, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin." Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya yang mengetahui ilmu gaib, dan Allah tidak menampakkan ilmu gaib tersebut kepada siapapun illa man irtada mir rasulin, ya, kecuali yang Allah izinkan, yang Allah ridhai dari para rasul. Jadi terkadang Allah memberikan ilmu gaib kepada nabi, terkadang Allah beritahu ilmu gaib kepada malaikat, ya. Cuma dua ini yang bisa diketahui ilmu gaib, nabi dan malaikat. Selain itu enggak ada yang tahu. Jin aja enggak tahu ilmu gaib. Jin yang kelihatannya sakti luar biasa, yang temannya setan, enggak tahu ilmu gaib. Makanya ketika Nabi Sulaiman meninggal, mereka tidak tahu, ya, padahal mereka mengaku tahu ilmu gaib, ya. Ketika Nabi Sulaiman jatuh, falamma kharra tabayyana al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil adzabil muhin. Ya. Ketika Nabi Sulaiman mengawasi jin-jin untuk bekerja, mereka takut karena kalau mereka melanggar, Sulaiman akan membakar mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sulaiman alaihissalam salat, kemudian dia meninggal dalam salatnya, tapi dia bertelekan di atas tongkatnya, ya. Sehingga mereka menyangka Nabi Sulaiman masih hidup. Sehingga mereka giat bekerja. Terus sampai lama, berbulan-bulan. Nabi Sulaiman terus begitu. Tiba-tiba tongkat Nabi Sulaiman dimakan rayap. Kemudian jatuhlah Sulaiman. Falamma kharra, tatkala Nabi Sulaiman jatuh, oh ternyata Sulaiman sudah mati. Selama ini kita tidak tahu. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Seandainya jin-jin tersebut tahu ilmu gaib, karena anak buah Nabi Sulaiman ada yang jin-jin setan yang harus tunduk kepada Sulaiman karena takut kepada Sulaiman alaihissalam. Kalau mereka tahu ilmu gaib, mereka akan kabur, tidak mau kerja sama Sulaiman karena mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal, mereka terus bekerja. Intinya apa? Jin aja tidak tahu ilmu gaib. Jangan kita bayangkan jin tahu masa depan, enggak mungkin, mustahil. Jin tidak tahu masa depan. Tidak tahu ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jin tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu, dan terlalu banyak dari Nabi tidak tahu masa depan. Ya, contohnya ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh sebagai telah berzina dalam hadisatul ifk, sampai sebulan penuh Nabi tidak tahu bagaimana yang sesungguhnya. Sampai Nabi tanya kepada Ali bagaimana tentang Aisyah. Nabi bertanya kepada pembantunya Barirah bagaimana dengan Aisyah. Nabi tanya, Nabi enggak ngerti. Setelah sebulan baru Allah turunkan ayat, baru Nabi tahu ternyata istrinya Aisyah tidak berzina. Ya, Nabi tidak bisa mengambil keputusan karena itu hal yang gaib. Ya, padahal bukan masa depan, masa lalu. Namun Nabi tidak hadir. Bagaimana tentang masa depan? Nabi tidak tahu. Ya, ketika ada orang bertamu kepada Nabi SAW, Nabi tidak tahu ada makan atau tidak. Nabi suruh sahabat untuk cek ke rumah istrinya. Cek istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai istri ke-9, semua jawabannya walladzi ba'atsa bil haqq walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana ilama. Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang telah mengutus engkau di atas kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air. Nabi tidak tahu. Ya. Jangankan itu, sampai ketika kalung istrinya hilang, Aisyah, 2 kali hilang. Nabi cari, enggak dapat. 2 kali hilang. Ya. Rasulullah SAW cari, enggak dapat-dapat. Di mana kalung tersebut? Nabi tidak ilmu gaib. Itu semua padahal tentang masa lalu yang sedang terjadi. Rumah ada makanan atau enggak, Rasulullah tidak tahu. Ya. Kalung sedang hilang, Rasulullah SAW tidak tahu di mana. Apalagi masa depan, belas Rasulullah SAW tidak tahu. Makanya ketika ada budak wanita yang mengatakan wafina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad, di antara kami ada nabi yang mengetahui tentang apa yang terjadi besok, maka Nabi marah. Tidak boleh, Nabi tidak tahu tentang masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan mutlak kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit maupun di bumi yang tahu tentang masa depan, tentang gaib, masa depan kecuali Allah. Kecuali kalau Allah beritahukan. Taib, jin tidak tahu. Para rasul tidak tahu, ya. Dan terlalu banyak dalilnya, ya. Para rasul tidak tahu. Taib, yang terakhir malaikat juga tidak tahu. Makanya ketika Allah bercerita kepada malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan ciptakan Adam di atas muka bumi. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiku dima? Ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang akan melakukan kerusakan dan numpahkan darah? Ya. Mereka tidak tahu apa hikmahnya. Apa kata
Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kemudian inni alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu yang gaib di langit dan di bumi yang kalian tidak tahu, hai para malaikat. Ya. Jadi malaikat pun tidak tahu masa depan. Ketika malaikat disuruh nyata tentang takdir janin, malaikat tanya, zakarun an umsa. Dia mau catat, laki atau perempuan ya Allah? Allah bilang laki misalnya, perempuan. Ajalnya berapa? Dia tidak tahu. Allah kasih tahu ya. Kalau Allah kasih tahu baru dia tahu. Maksud saya, tidak ada yang tahu ilmu gaib secara mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat atau nabi terkadang tahu kalau Allah kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu. Jangankan malaikat, seorang yang soleh terkadang bermimpi. Dengan mimpi tersebut dia bisa menjadikan dalil tentang mungkin yang terjadi di masa depan. Karena Rasulullah SAW mengatakan ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah. Bahwasanya mimpi yang benar salah satu dari 46 tanda kenabian. Artinya seorang terkadang dengan mimpinya dia bisa meramal tentang masa depan. Kenapa? Allah kasih tahu lewat mimpi. Allah ingatkan seorang yang soleh, Allah kasih tahu lewat mimpi. Ya. Bukan berarti dia tahu ilmu gaib, dia tetap juga nggak tahu ilmu gaib. Kalau Allah tidak kasih tahu, dia tidak tahu ya. Tetapi tidak seperti Nabi langsung Allah kasih tahu secara jelas begini. Nah, seorang kalau tahu tentang tentang ilmu gaib lewat mimpi itu karena anugerah yang Allah berikan kepada Nabi yang berlanjut kepada umatnya. Makanya dikatakan salah satu dari tanda-tanda kenabian ya. Dari tanda kenabian yang masih tersisa. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu betapa buruknya orang yang kemudian percaya dukun. Meyakini dukun tahu tentang masa depan, maka ini kekufuran. Jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahina arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzala Muhammad." Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun membenarkan perkataan tentang masa depan, maka sungguh dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Seakan-akan dukun tahu masa depan, seakan-akan menyaingi Allah. Nabi aja tidak tahu, jin aja tidak tahu, malaikat aja tidak tahu, kemudian dia tahu. Oh ya, enggak benar. Berarti dia menyaingi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang meyakini dukun tahu masa depan dia telah kafir. Dan mereka jelas kalau mereka tahu masa depan, maka dukun adalah orang paling terkaya di dunia. Kenapa? Setiap ada lomba judi dia pasti menang terus. Ternyata enggak, mereka miskin, makanya mereka masih buka praktek perdukunan. Ya. Kalau dukun itu tahu masa depan, mereka adalah orang-orang yang paling terkaya di dunia karena mereka tahu pilkada yang menang siapa, mereka tahu main bola yang menang siapa, mereka tahu kalau lagi tinju yang menang siapa, sehingga mereka kalau ikut judi menang selalu ya. Tapi mereka ternyata tidak demikian. Karena mereka memang tidak tahu masa depan, cuma omong kosong doang ya. Terkadang cuma dengar-dengar dari perkataan jin yang nyuri berita. Ya. Terkadang tepat, seringnya salah. Baik, yang ketiga, Nabi disuruh mengatakan, "Wala aqulu lakum inni malak." Katakanlah kepada mereka, aku ini bukan malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, terbang sana sini. Aku bukan malaikat. Malaikat menyaksikan kehebatan Allah menciptakan berbagai hal. Aku tidak. Ya. Aku tidak. Maka jangan kau suruh aku seperti malaikat. Makanya kan mereka mengejek Nabi SAW, kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ini Rasul macam apa? Kok makan makanan jalan di pasar? Ya, Nabi bukan malaikat. Jadi jangan kalian wahai kaum Quraisy kalau ingin beriman kasih syarat macam-macam. Seakan-akan mereka berkata, ya Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, ada syarat yang harus kau penuhi. Pertama, kau harus punya rumah kaya terbuat dari emas dan perak. Kau rubah kota Mekah menjadi kebun yang rindang, sungai mengalir, mata air di mana-mana. Ya. Di antaranya, kau jangan makan, kau jangan berjalan di pasar sebagaimana manusia, kau harus malaikat. Dan kau kabarkan kepada kami tentang masa depan, maka Allah suruh bantah semua. Qul subhana rabbi hal kuntu ila basyarar rasula, dalam surat Al-Isra. Katakanlah, Maha suci Rabbku, aku ini hanyalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Nabi menyatakan tiga perkara ini, aku tidak menguasai perbendaharaan alam semesta. Aku tidak tahu ilmu gaib. Aku bukan malaikat. Untuk menekankan aku ini hamba Allah, tidak punya rububiyah sama sekali. Jangan angkat aku di luar kemampuanku. Aku tidak pernah ngaku-ngaku bahwasanya aku tahu ilmu gaib sehingga kalian minta aku untuk membuktikan. Kecuali aku Muhammad pernah ngaku-ngaku, saya tahu gini, saya bisa begini, silakan kalian tuntut. Wong aku tidak pernah ngaku-ngaku demikian. Maka sungguh kezaliman kalian menyuruh aku untuk mendatangkan itu semua sementara aku manusia. Dan aku tidak pernah ngaku bisa melakukan demikian semuanya. Mau beriman silakan, tidak beriman silakan. Ya. Jadi ini
untuk menekankan bahwa Muhammad benar-benar seorang nabi, tidak punya rububiyah sama sekali, tidak punya sifat ketuhanan sama sekali. Ya. Taib. Jangankan sifat ketuhanan, sifat malaikat saja Nabi tidak memiliki. Ya. Kemudian Nabi menekankan, in attabi'u illa ma yuha ilayya, dan aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya menjalankan perintah, hanya Rasul. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Ya. Apakah sama antara orang buta dan orang yang melihat? Ya. Dalil-dalil sudah jelas, Al-Quran sudah jelas. Yang bisa melihat akan melihat. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka kami turunkan kepada mereka Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sudah cukup Al-Quran sebagai mukjizat. Kalian tidak beriman seperti orang buta. Jelas. Qul hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang melihat orang buta? Kalian mikir dong. Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berfikir? Ya. Apa yang kalian lakukan ini tidak logis. Kalian menyuruh aku untuk melakukan yang aneh-aneh. Aku ini manusia, utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan, dan aku tidak pernah menyuruh aku bisa demikian. Maka kenapa kalian tuntut aku? Afala tatafakkarun, tidak kalian berfikir? Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Dan berilah peringatan, ya, dengan apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu dengan Al-Quran. Beri peringatan kepada siapa? Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang takut untuk dikumpulkan di padang mahsyar bertemu dengan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka pelindung dan tidak ada bagi mereka pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, ya. Di sini Allah menyuruh Nabi untuk beri peringatan dengan Al-Quran. Dan sebenarnya mengatakan pemberi peringatan terbaik adalah Al-Quran. Bukan cerita-cerita, bukan dongeng-dongeng, bukan kisah-kisah. Ya. Sebagian orang tidak bisa terenyuh kecuali dengan mendengar kisah-kisah. Ada kisah begini, kisah begitu. Tidak. Al-Quran itu pemberi peringatan yang terbaik. Orang menjadi hancur, luluh hatinya dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran kami turun kepada gunung, gunung kan hancur. Hati sekeras apapun, kalau dikasih Al-Quran dia akan luluh. Adapun cerita menyedihkan, menangis sesaat. Betapa banyak orang cuma sesaat. Nanti ikut apa namanya pelatihan. Tapi ikut pelatihan, nangis, mungkin sadar seminggu setelah itu rusak lagi. Dan sering terjadi demikian. Tidak ada yang lebih membuat orang bertakwa seperti Al-Quran. Lihatlah bagaimana para salaf, ketakwaan mereka luar biasa. Bagaimana para tabi'in dengan Al-Quran, bukan dengan cerita-cerita. Nah, sebagian orang kalau mau kasih Al-Quran, kayaknya orang cuek aja, nggak dengar. Makanya bikin ide baru, bikin cerita sini, bikin cerita sana, bikin ketawa sini, bikin ketawa sana. Ya akhi, yang paling terbaik adalah Al-Quran. Allah nyuruh, wa anzir bihi. Jadikanlah Al-Quran sebagai peringatan. Berilah peringatan kepada mereka dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Yaitu siapa yang bisa mengambil faedah dari Al-Quran peringatan? Yaitu orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka. Ini sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Mereka takut. Ada ketakutan dengan hari kiamat. Makanya ketika mereka takut dengan hari kiamat, mereka pada hari kiamat akan dihilangkan rasa takut. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan dengan perbuatan. Mereka takut hari tersebut, maka mereka diamankan pada hari tersebut. Sebaliknya yang tidak takut, mereka akan sengsara. Makanya di antara ciri-ciri orang yang masuk surga, mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami bersama istri anak, musfiqin, kami takut. Lihat bagaimana orang beriman. Mereka ketemu istri ketawa ketiwi. Fi ahl, bukan lagi di masjid, mereka mengatakan, inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dahulu waktu di dunia, kan ditanya kenapa kalian masuk surga? Mereka cerita, kami dulu waktu di dunia bersama keluarga kami dalam kondisi takut. Famanallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami di akhirat. Wa waqana adzabas samum, maka Allah jauhkan kami dari azab yang pedih. Jadi mereka bayangkan, bahkan di tengah-tengah keluarga masih ada rasa takut tentang hari kiamat. Takut dengan akhirat, takut dihisab, takut dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Karena mereka punya rasa takut ini, maka mereka diberi keamanan pada hari kiamat kelak. Walladzina hum bi'adzabi rabbihim musyfiqun. Allah sebutkan orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya yang tidak takut, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Orang-orang yang diberikan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an la yahur. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kirinya pada hari kiamat kelak, ya. Fasawfa yad'u thubura, maka dia akan berteriak, celaka aku, celaka aku. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka yang membakar. Bagaimana dulu di dunia? Senang-senang aja. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di keluarganya ketawa ketiwi aja, dia senang-senang. Tidak pikir dengan hari akhirat, tidak takut dibangkitkan. Tidak pikir bagaimana harta kita nanti dihisap oleh Allah. Tidak pikir bagaimana tanggung jawab kita sama anak-anak. Bagaimana kewajiban kita terhadap tetangga. Bagaimana kewajiban kita terhadap orang tua. Bagaimana terhadap mertua. Ya. Cuek aja, senang-senang aja. Orang kafir seperti itu, minum bir, minum khamar, ketawa gitu, musik-musikan, senang-senang, pesta pora, kerja lagi. Makanya kalau kita dengar cerita kawan-kawan yang tinggal di negara kafir, mereka bilang orang-orang bule itu kalau sudah hari Jumat malam, oh surga. Ya. Surga, karena malam Sabtu mereka sudah pesta pora sampai malam Minggu. Hari Senin azab neraka, kerja lagi. Kerja 5 hari, hura-hura lagi, itu kerjanya. Pulang sudah teler di sebagian teman-teman nyupir Grab, taksi online, sudah teler-teler, cewek, laki-laki teler-teler di, karena itu kehidupan mereka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Ini senang-senang doang. Allah sebutkan Al-Quran ini bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Bagi orang-orang yang takut dikumpulkan kepada Rabb mereka. Mereka mikir akhirat terus. Yang bermanfaat. Bagi mereka Al-Quran orang seperti ini. Ya. Adapun orang-orang yang lalai, mereka tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Bahwasanya kalau sudah di akhirat tidak ada yang bisa menolong mereka. Tidak ada yang bisa memberi syafaat mereka kecuali kalau diizinkan oleh Allah. Allah tidak izinkan, enggak ada yang bisa kasih syafaat. La'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Kalau mereka beriman, melakukan maksiat mereka tinggalkan. Kalau mereka ahlul kitab, semoga mereka sadar. Ya kalau mereka orang musyrikin yang senantiasa berbangga-bangga dengan sembahan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini menyembah sembahan-sembahan kami karena mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dalam ayat yang lain, haula'i syufa'auna indallah, sembahan-sembahan kami ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ingat, tidak ada memberi syafaat bagi kalian agar mereka sadar. La'allahum yattaqun. Maka ayat ini sebenarnya mengatakan yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia bisa sadar dengan Al-Quran tersebut. Kalau dia ahlul kitab, dia akan sadar. Kalau dia orang musyrikin, dia akan sadar. Kalau orang beriman, dia akan sadar. Kalau melakukan maksiat, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah berfirman. Ayat selanjutnya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa beribadah. Yad'un maksudnya berdoa, maksudnya beribadah. Di antaranya berdoa. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini yang dimaksud dengan yad'un, doa, ya bisa artinya doaul mas'alah, bisa artinya doaul ibadah. Dalam bahasa Arab doa atau istilah syariat doa bisa jadi doaul mas'alah. Apa itu doaul mas'alah? Ya minta, ya Allah berikanlah aku gini, berikan. Tapi kalau doaul ibadah yaitu Anda beribadah, disebut juga dengan doa dalam bahasa Arab, ya. Ya. Seperti kata Ibrahim alaihissalam berkata, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Aku akan tinggalkan kalian wahai ayahku dan apa yang kalian berdoa kepada selain Allah. Setelah itu Allah mengatakan, falamma a'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi. Berarti doa maknanya ibadah. Doa maknanya adalah ibadah. Terkadang doa maknanya doa masalah yaitu minta. Terkadang doa maksudnya adalah doa ibadah. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang meninggal dan dia berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Di sini ada bisa dua tafsiran.
Barang siapa yang meninggal dalam kondisi minta-minta kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Atau barang siapa yang meninggal dalam kondisi beribadah kepada selain Allah, maka dia masuk neraka. Karena doa bisa maknanya doa yang sebagaimana kita pahami, bisa doa maknanya adalah ibadah. Seperti ini, doa di sini bisa maknanya ibadah. Karena orang tidak berdoa terus, tapi dia artinya beribadah, baca Quran, zikir, di antaranya sambil berdoa. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kau usir orang-orang yang senantiasa berdoa itu beribadah kepada Rabb mereka bil ghadati wal asyi. Di pagi hari dan di sore hari. Kenapa disebut pagi dan sore hari? Kita sudah pernah singgung. Bisa jadi maksudnya pagi hari sore hari ini menunjukkan kesinambungan mereka beribadah. Ya, kalau kita tanya, emang dia ke rumahmu kapan? Oh, dia ke rumah saya pagi sore ke rumah saya. Maksudnya tiap saat ke saya. Dia kapan telepon kamu? Oh, pagi sore telepon saya. Maksudnya setiap saat telepon saya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pagi dan sore maksudnya benar-benar pagi, benar-benar sore. Artinya dua waktu ini adalah waktu yang spesial. Ini sudah sering saya sampaikan. Di waktu pagi, waktu petang adalah waktu orang yang konsentrasi untuk beribadah kepada Allah. Dia baru bangun subuh, belum memulai kegiatan duniawinya, maka dia konsen berzikir pagi petang, berdoa kepada Allah. Sama ketika sore juga, dia bisa konsen. Ya sudah pulang dari kerja, naik mobil, sudah bisa berzikir. Jadi, mereka ini rupanya orang-orang miskin. Ada yang mengatakan orang miskin adalah Abu Dzar, ya, Salman Al-Farisi, Khabbab bin Al-Arat, kemudian Suhaib Ar-Rumi, ya. Orang miskin ini, mereka selalu beribadah dan Allah menyebutkan mereka ikhlas. Bayangkan para sahabat direkomendasi oleh Allah, mereka ikhlas. Yuriduna wajhah. Mereka ini beribadah karena mencari wajah Allah. Kalau kita nggak tahu. Tidak ada yang pernah merekomendasi kita. Dan dalam banyak ayat Allah memuji sahabat merekomendasi hati mereka. Seperti orang-orang muhajirin. Fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan negeri mereka. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Allah sebutin. Ya. Allah mengatakan tentang orang-orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang baiat engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Allah tahu isi hati mereka. Subhanallah. Allah tazkiyah rekomendasi hati mereka. Ya. Demikian juga ketika Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah dan bersamanya sahabat-sahabatnya. Allah sebutkan sifat-sifat sahabat Nabi, tarahum ruk'an sujjada. Kau akan lihat mereka senantiasa rukuk dan sujud, sering sekali ibadah. Kenapa mereka beribadah? Apakah riya? Bukan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah dan mereka mencari ridha Allah. Seperti dalam ayat ini. Jangan kau usir mereka, wahai Muhammad. Sahabat-sahabatmu yang miskin. Yaitu di antaranya tadi, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, di antaranya Suhaib Ar-Rumi, di antaranya Khabbab bin Al-Arat, di antaranya Bilal bin Rabah, miskin-miskin. Kenapa? Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah pagi hari dan sore hari. Kenapa mereka beribadah? Yuriduna wajhah. Mereka mencari wajah Allah. Ingin bisa melihat wajah Allah, ingin bertemu dengan Allah. Ikhlas. Bukan mencari wajah-wajah manusia. Bukan mencari muka-muka manusia. Bukan mencari sanjungan manusia. Allah tazkiyah hati mereka. Ya ikhwan, luar biasa para sahabat. Kita ini siapa yang mentazkiyah kita? Kelihatannya saja ikhlas. Tidak tahu dalam hati berbagai macam hal dalam hati yang melintas di hati kita. Mau ujub, mau riya, mau pamer, mau sombong, mau dikatain, mau diakui, ya Allah. Nastaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuriduna wajhah, mereka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka ikhlas. Ya. Ayat ini bagaimana? Ayat ini turun ketika ada sebagian besar Quraisy kasih ide sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Wahai Muhammad, kalau kau ingin kami beriman, itu orang-orang miskin usir dong." Seakan-akan mereka punya niat baik. Perhatikan di sini. Para ulama, para ahli tafsir menyebutkan seakan-akan mereka menyampaikan dengan cara yang baik. Sampai sebagian sahabat mengatakan, maka terbetik dalam hati Nabi apa yang terbetik. Jadi idenya Abu Jahal CS ini bagus. Muhammad, gambarnya gini. Saya gambarkan bagaimana ide mereka. Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya, ya, Walid bin Mughirah. Seakan-akan mereka berkata, "Hai Muhammad,
Kau ingin dakwahmu cepat sukses? Begini caranya. Itu orang-orang yang miskin-miskin suruh minggir dulu. Bukan saya suruh mereka untuk kafir, enggak. Suruh minggir dulu. Yang jelas mereka sudah beriman, selesai. Minggir dulu. Biarkan kau dakwahi kami dulu, orang kaya ini. Karena kalau kami kaya, yang lain nanti mudah ikut kami. Ide bagus tidak? Cemerlang. Ide sangat cemerlang. Dan terbetik dalam hati apa yang terbetik. Mungkin kita nggak tahu. Sebagian ulama mengatakan mungkin Nabi memandang benar juga ya. Ini kan sudah selesai. Mereka rajin beribadah. Sudahlah, saya nggak usah dekat-dekat mereka dulu. Saya fokus dulu sama yang kaya-kaya. Nanti kalau yang kaya-kaya masuk Islam, yang lain semua ikut. Gampang. Dan Nabi sangat ingin orang-orang Quraisy masuk Islam. Begitu ada persyaratan, kalau persyaratan tadi suruh bikin Mekah jadi, disuruh dirubah menjadi puncak Bogor, ya nggak bisa. Itu sudah nggak bisa. Suruh Mekah dirubah keluar sungai-sungai, kemudian mata air, dan Nabi nggak bisa. Sekarang mereka punya syubhat lagi. Muhammad, kau ingin kami beriman? Ini gampang nih sekarang. Kita nggak suruh kau bikin untuk naik ke langit, kayak apa, kau bukan malaikat. Sudah, ini yang miskin-miskin minggirin dulu. Nabi, subhanallah. Makanya Allah mengatakan, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dalam surat Al-Isra, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau sudah condong sedikit kepada mereka. Nabi manusia. Dikasih syubhat, kalau Allah tidak kokohkan, Nabi bisa goyang. Walaula an thabbatna, kalau bukan kami kokohkan hatimu wahai Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir-hampir kau condong kepada mereka. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Intinya Allah turunkan ayat menegur Nabi atau memperingatkan Nabi, bukan menegur, mungkin peringatkan Nabi. Nabi belum praktekkan. Allah mengatakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan kau usir mereka wahai Muhammad. Yang beribadah kepada Rabbmu pagi dan sore. Jangan kau usir mereka. Itu orang kafir, biarin aja. Mau kafir urusan mereka. Bukan urusan mereka. Ya. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tidak menguasai iman mereka. Kan sudah dibilang tadi, wahai Muhammad, engkau hanyalah seorang utusan. Kau tidak menguasai perbendaharaan langit, bumi. Kau tidak tahu ilmu gaib. Kau bukan malaikat. Kau hanya pemberi kabar gembira dan peringatan. Urusan rububiyah, seorang dapat hidayah, bukan urusanmu. Bukan urusan Nabi SAW. Nabi benar-benar manusia, hanya utusan. Benar-benar segala yang bersifat rububiyah tidak ada di tangan Nabi SAW. Akhirnya Nabi tidak jadi mengusir, tidak mengikuti ide-idenya orang-orang kafir-kafir Quraisy tersebut. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta." Mirip seperti ayat ini. Kata Allah, sabarkanlah dirimu bersama mereka. Sudah, justru kau harus dekat sama mereka, Muhammad. Jangan pedulikan mereka. Wahai Rasulullah, sabarkanlah dirimu bersama orang miskin tersebut. Ya, yang telah beribadah kepada Allah pagi dan petang karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kau jauh lompati pandanganmu kepada orang-orang kaya, turidu zinatal hayatid karena mencari kekayaan dunia. Tinggalin mereka orang kaya, biarin aja. Ya. Allah tegur. Dan kita tahu bahwasanya pengikut para nabi banyak yang miskin. Dari zaman dahulu, makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, ketika Heraklius tanya tentang sifat-sifat Nabi, Heraklius bertanya, "Adu'afa'u qaumihi taba'uhu am asyrafuhum?" Apakah yang mengikuti Muhammad orang-orang miskin atau orang kaya? Kata Nabi, kata Abu Sufyan, orang miskin. Ya, bukan semuanya orang miskin, tapi kebanyakan orang miskin. Maka Heraklius berkata, demikianlah pengikut para nabi, kebanyakan orang miskin. Dari Nabi Nuh pengikutnya miskin. Sebagaimana kaum Nabi Nuh mengejek Nabi Nuh. Anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Kami beriman kepada engkau wahai Nuh, sementara pengikutmu orang-orang rendahan. Nuh, enggak mungkin. Mengingat sama kamu pengikutnya orang miskin. Kalau kamu mau beriman, itu orang miskin usir dulu. Nuh juga dikatakan begitu oleh pengikutnya. Rasul pertama.
Syaratnya sama, syubhatnya sama, setannya sama. Kalau kaum beriman, orang miskin usir dulu baru kami beriman. Maka Allah ingatkan Nabi, jangan ikuti mereka. Ma 'alaika min hisabihi min syai'. Bukan urusanmu wahai Muhammad, hisab orang-orang miskin tersebut para sahabat, bukan urusanmu. Mereka lakukan apa yang hisab Allah, bukan kamu. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', dan juga urusanmu tidak dihisab oleh mereka, urusanmu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing yang hisab Allah. Maka jangan usir mereka. Ya. Jangan kau salah-salahkan mereka, jangan yang hisab Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau usir mereka, enggak. Ya. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Lantas kau usir mereka dan kau termasuk orang-orang yang zalim. Ya, Nabi tidak melakukan, tapi ini sekedar peringatan bagi Nabi dan juga peringatan kepada umatnya. Ya, jangan sampai berpikiran demikian, orang miskin dipinggirin, yang penting orang kaya. Enggak. Dalam dakwah semuanya didakwahi, kaya didakwahi, miskin didakwahi, semuanya didakwahi. Ya. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kau usir mereka maka kau termasuk orang yang zalim. Ya. Oleh karena di antara makna zalim adalah menahan hak orang. Tidak mesti zalim itu tidak mesti mukul, tidak mesti mukul. Zalim tidak mesti menjatuhkan harga diri orang lain. Zalim tidak mesti mencuri harta orang lain, tapi orang punya hak kita halangi, itu zalim juga. Ya. Dia punya hak untuk dekat dengan Nabi, untuk menuntut ilmu, kemudian diusir, maka itu adalah kezaliman, kezaliman. Ya. Taib. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah itu, ya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'alam bisyakirin? Kata Allah, demikianlah kami telah memfitnah, itu kami menguji sebagian mereka dengan yang lain. Maksudnya apa? Allah menguji orang-orang kafir Quraisy yang kaya dengan orang-orang sahabat yang miskin. Ya. Harusnya apa? Kalau mereka benar-benar mencari kebenaran, ya mereka beriman meskipun sama dengan orang miskin. Beriman. Mereka ini masalahnya tidak mau beriman, di antaranya mereka tidak mau sederajat dengan orang miskin. Padahal dalam Islam, kaya dan miskin sama aja kalau masalah iman. Kaya tidak mempengaruhi, miskin tidak mempengaruhi. Derajatnya sama. Yang jadi patokan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Nah, orang kaya ini enggak mau gengsi. Nah, kalau kita, aduh ini orang miskin ini ganggu ya. Mereka diusir aja. Kita eksklusif orang kaya. Islam ini orang kaya. Kata Allah, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin. Demikianlah kami telah memfitnah, menguji yang kaya dengan yang miskin. Sama, yang miskin diuji dengan yang kaya. Yang kaya diuji dengan yang miskin. Di ayat ini umum, tapi di antara sebabnya adalah ini, orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy diuji dengan sahabat-sahabat yang miskin sehingga mereka mengatakan, kayu enggak beriman kecuali miskin-miskin, terus orang miskin diusir dulu. Artinya kalau mereka benar-benar mencari kebenaran, harusnya mereka tidak pedulikan. Ya, meskipun mereka akhirnya kedudukannya sama di sisi Allah dengan orang miskin. Tapi ketika mereka tidak tulus, ya mereka tadi enggak mau beriman kecuali orang miskin diusir. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin liyaqulu. Lam di sini bukan lamu ta'lil. Ada dua pendapat, tapi yang benar lam di sini bukan lamu ta'lil. Li adalah lamul sayrur atau lamul aqibah. Seperti lamul aqibah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, dalam surat Al-Qasas. Faltaqatahu, yaitu Musa alaihissalam ketika dilepaskan di Sungai Nil, faltaqatahu, maka diambil oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Bukan artinya agar Musa menjadi musuh mereka, enggak. Namanya lamu ta'lil itu artinya agar, bukan. Tapi lam di sini maksudnya adalah lamu sayrur atau lam al-aqibah, akhirnya, maksudnya akhirnya. Demikianlah kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, demikianlah akhirnya maka si kecil Musa dipungut oleh istrinya Fir'aun yang akhirnya Musa menjadi musuh bagi mereka, keluarga Fir'aun. Jadi la di situ li bukan artinya untuk, bukan ya. Bukan ta'lil, sebab untuk, enggak. Agar bukan, tapi akhirnya jadi begini. Sama seperti ini. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dhin. Demikianlah kami menguji sebagian dengan sebagian yang lain. Liyaqulu, bukan Allah mengatakan agar mereka berkata, bukan. Yang sehingga akibatnya mereka berkata, ahaulai manallahu alaihi min bainina. Akhirnya mereka sombong dengan mengejek.
Apakah orang-orang miskin tersebut Allah kasih hidayah, kita tidak? Apakah mereka diberi kenikmatan iman, kita tidak? Masa mereka yang dikasih iman, kita tidak? Mereka siapa? Kita yang nasabnya tinggi. Sehingga logika mereka mengatakan seandainya Allah memilih, kamilah yang dipilih, bukan mereka. Kalau Allah memilih dapat hidayah, kami harus dipilih karena kami ini nasabnya tinggi. Mereka siapa? Makanya mereka ngejek. Ya. Liyaqulu ahaula imanallahu alaihim min bainina. Apakah mereka orang-orang miskin itu Allah berikan karunia sementara kami tidak? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu mana yang pandai bersyukur? Artinya Allah mengatakan, kami tahu itu orang-orang miskin pandai bersyukur, tidak seperti kalian. Mereka miskin tapi mereka pandai bersyukur. Mereka miskin maka mereka beribadah kepada Allah. Kalian malah diberi harta kekayaan malah sombong. Itu mereka enggak punya harta, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berhak dapat iman. Mereka berhak dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak berhak. Kalian tidak berhak. Selanjutnya Allah berfirman, "Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum." Bahkan sebaliknya. Allah suruh Nabi memuliakan para sahabat yang miskin-miskin tersebut. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina, jika datang kepada engkau orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, kau ucapkan dulu, assalamualaikum. Nabi disuruh memuliakan mereka. Memuliakan orang miskin yang beriman dari kalangan para sahabat. Ya. Orang kaya sombong-sombong tinggalin aja. Muliakan orang miskin yang beriman kepada ayat kami. Ini semakin menguatkan ikhwan. Kita ini manusia menjadikan barometer pemuliaan kepada orang lain dengan harta. Ini kita tidak bisa pungkiri. Orang itu kalau rumahnya mewah, jabatannya tinggi, sudahlah, mobilnya mewah, jamnya branded ya, kemudian semuanya branded ya, maka mau tidak mau kita menghormati. Dan itu wajar, manusia rata-rata demikian. Tapi Allah punya barometer tersendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka Allah menyuruh Nabi itu. Bukan cuma jangan usir mereka. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Jangan usir mereka Muhammad. Bukan cuma itu. Allah jelaskan mereka ini pandai bersyukur. Miskin tapi pandai bersyukur. Alaysa Allahu bi'alam bisyakirin. Allah lebih tahu mana yang pandai bersyukur. Setelah itu Allah juga suruh, wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kalau datang orang beriman, muliakan mereka Muhammad, katakanlah salamun alaikum. Assalamualaikum. Nabi suruh mengucapkan salam kepada mereka. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mencatat, mewajibkan atas dirinya rahmat. Allah mewajibkan dirinya untuk rahmat. Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah, tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Ya, seperti Allah mewajibkan dirinya adil untuk tidak berbuat zalim. Ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni dhaharramtu dzulma ala nafsi, faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, bukannya Allah tidak bisa menyiksa orang tanpa dosa, bisa, tapi itu tidak pantas bagi Allah, tidak pantas bagi hikmah Allah. Tapi kalau bisa Allah mampu. Tapi Allah haramkan dirinya. Ini haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu muharraman bainakum, aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Sama, Allah mewajibkan dirinya untuk berbuat rahmat. Di antara rahmat Allah, Allah mengatakan, annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Di antara rahmat Allah, sungguhnya barang siapa yang melakukan keburukan di antara kalian orang beriman, bijahala, dengan kejahilan. Apa maksudnya berbuat dosa dengan kejahilan? Bukan dia tidak tahu, bukan. Tapi semua orang melakukan dosa itu orang jahil. Jadi bijahala ini bukan qaid, tapi dia al-wasful lazim kalau dalam istilah tafsir. Al-wasful lazim yaitu sifat yang melazimi orang melakukan maksiat. Orang melakukan maksiat pasti zalim. Pasti zalim. Pasti jahil, mohon maaf. Orang melakukan maksiat pasti jahil. Karena sebagian orang salah baca ayat ini, kan kalau kita terjemahkan secara letterlek, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, seakan-akan kalau berbuat dosa ini maksudnya dosa berbuat lantaran kejahilan baru dimaafkan. Kalau tahu tidak dimaafkan.
Ya, padahal kalau orang berbuat dosa lantaran kejahilan ya tidak berdosa, dia nggak ngerti. Jadi ayat ini kalau terjemahan tekstualnya salah ini. Coba saya bacakan terjemahan tekstualnya, ini nggak tahu terjemahan mana ya. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan kemudian dia bertobat. Jadi yang hanya diampuni oleh Allah kalau berbuat dosa karena tidak tahu, karena kejahilan. Padahal itu tafsirnya bukan begitu. Ya. Kalau justru orang yang melakukan kemaksiatan karena kejahilan tidak berdosa, tidak ngerti, dia udzur bil jahal, dia tidak ngerti. Tapi maksudnya di sini bi jahal ada al-wasful lazim, barang siapa melakukan maksiat dia pasti jahil. Makanya apa kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, ya Rabbku, aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka ibu-ibu Mesir tersebut. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, asbu ilaihinna, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, aku termasuk orang jahil, maksudnya aku akan bermaksiat. Karena orang maksiat pasti jahil. Kenapa dikatakan orang maksiat pasti jahil? Karena orang maksiat dia bodoh ketika dia mendahulukan kenikmatan dunia yang saat dengan mengorbankan kenikmatan akhirat. Benar kemaksiatan lezat, benar semuanya lezat. Apa sih yang tidak lezat maksiat? Minum khamr lezat, pacaran lezat, merokok lezat, ya. Ganggu istri orang lezat, nonton bioskop lezat, semua jadi kelezatan. Ya. Karena dia lihat kelezatan ini, dia lupa dengan kelezatan akhirat. Dia sudah tahu di surga sana, tapi dia udahlah imannya lagi, dia jahil makanya. Maka orang yang bermaksiat pasti jahil. Ketika dia sedang bermaksiat, dia sedang mendahulukan kenikmatan dunia yang sementara dengan mengorbankan kenikmatan akhirat yang abadi. Yang pertama ini. Kejahilannya kenapa mendahulukan kenikmatan yang sementara, yang sesaat dengan mengorbankan kenikmatan yang abadi. Yang kedua, mendahulukan kenikmatan yang sesaat yang berujung pada kesengsaraan dengan mengorbankan kenikmatan abadi yang tidak ada keburukannya sama sekali. Semua orang mau habis merokok batuk-batuk. Habis berzina pasti ada sesuatu yang hatinya gersang dan yang lainnya. Habis mabok, teler, kepala pusing, begitu seperti itu. Setelah kenikmatan ada kesengsaraan kalau di dunia, kenikmatan maksiat. Ya. Makanya orang melakukan maksiat pasti jahil. Tetapi di antara rahmat Allah, summa taba min ba'di, kemudian dia bertobat sebelum meninggal dunia, wa aslaha, dan dia berbuat kebaikan, fa annahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Ini ayat menjelaskan tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang-orang yang beriman tersebut, ya. Kita lanjutkan. Qul inni nuhitu an a'budu alladziina tad'uuna min dunillah. Oh belum, sebelumnya ya. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami memperinci ayat-ayat wa litastabina sabilul mujrimin, agar jelas jalan-jalan orang yang mujrim, orang-orang pendosa. Ini ayat ditujukan kepada orang musyrikin Arab. Perhatikan sini. Metode Al-Qur'an bukan cuma menjelaskan jalan-jalan baik. Metode Al-Qur'an menjelaskan juga jalan-jalan keburukan. Bahkan wa litastabina sabilul mujrimin. Agar jelas bagimu, agar jelas tentang jalannya orang-orang pendosa. Pendosa sini maksudnya musyrikin Arab. Allah bukan hanya mensifati mereka dengan musyrikin, Allah sifati mereka dengan mujrimin juga. Karena mujrimin sifat lazim kepada mereka, yang melazimi mereka. Kenapa Allah tidak mengatakan walitastabina sabilul muhtadin wa sabilul mujrimin? Agar jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Cukup Allah menjelaskan agar jelas jalan-jalan orang yang sesat, orang-orang pendosa. Karena kalau jalan-jalan orang pendosa sudah jelas, maka jalan kebenaran juga jelas. Wa bidziddi tatabayyanul asya. Dengan mengenal lawannya semakin jelas sesuatu. Ketika kita mengenal syirik dengan jelas, dengan detail, kita akan tahu tauhid yang benar. Allah jelaskan, ingat wahai Muhammad, ini di antara jalannya orang musyrikin berbahaya. Mereka bermanis-manis, punya ide yang cemerlang tapi berbahaya. Tadi idenya apa? Tadi yang sudah sampaikan. Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris dan teman-temannya berkata, wahai Muhammad, itu orang miskin minggirkan dulu.
Biar aja kan mereka sudah beriman, santai aja. Mereka minggirkan dulu. Sudah kau sibuk sama kami dulu, biar kami punya kelas eksklusif, orang-orang kaya doang. Kalau kami sudah beriman, nanti pengikut kami akan ikut beriman. Pengikut kami akan ikut beriman. Dan ini diantara jalan orang-orang mujrimin. Halus, tapi Allah jelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jelas jalan orang-orang yang menyimpang. Dan ini diantara metode Al-Quran menjelaskan jalan-jalan yang benar dan menjelaskan jalan-jalan yang menyimpang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian yang bisa sampaikan kepada kawan-kawan di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima. Ya, semoga pengurusnya dan anggota majelis taklimnya senantiasa diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ustadznya yang menyampaikan, semoga senantiasa diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.